Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudariku yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Saya percaya bahwa kasih karunia Allah selalu menyertai Anda dan saya dalam perjuangan hidup kita untuk mengikuti Dia. Dalam bacaan-bacaan pada hari ini, dalam bacaan kedua surat pertama Rasul Yohanes dikatakan, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Orang yang hidup dalam roh adalah orang yang saling mengasihi satu sama lain. Sekali lagi, mengasihi orang itu tidak mudah, apalagi mengasihi orang yang sering menyakiti dan melukai perasaan kita. Orang yang selalu tidak menghiraukan nasihat-nasihat kita, itu memang tidak akan pernah mudah. Tapi sekali lagi, Tuhan mengajarkan kepada Anda sungguh luar biasa hari ini, supaya kita saling mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Tiada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sekali lagi, tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Tetapi justru dikatakan tadi, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kasih Allah menjadi sempurna ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya. Maka sekali lagi, sebelum kita bisa menjadi pewarta yang baik, membawa keselamatan bagi orang lain, pertama-tama kita harus tinggal bersama dengan Tuhan. Ketika kita tinggal bersama dengan Tuhan, kita mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Dan justru dengan tinggal pada pokok itu sendiri, kita akan memperoleh rahmat-rahmat yang akan kita gunakan untuk kita bagikan bagi orang-orang yang kita layani dalam kehidupan kita masing-masing. Maka tanda dari orang yang hidup dalam roh adalah ketika orang
tinggal di dalam kasih Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, bagaimana dengan Anda? Dengan semua situasi pergumulan hidupmu, dengan semua kesibukan-kesibukan dalam pekerjaanmu, sudahkah Anda tinggal di dalam kasih-Nya? Karena sekali lagi, dengan tinggal di dalam kasih-Nya, seberat apapun pergumulanmu, Anda tidak goyah. Karena Dia akan bersama-sama dengan Anda, menguatkan Anda, karena Anda selalu ada bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudaraku kaum muda yang terkasih, sekali lagi, kita harus tinggal bersama dengan Tuhan, supaya kita berbuah limpah. Seperti ranting, dia harus menyatu pada batang pohonnya. Ketika dia lepas dari batang pohonnya, dia tidak berguna. Maka demikian juga dengan kita. Seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun tantangan yang ada di hadapan kita, kita harus satukan diri kita dengan Dia yang telah datang dari surga. Maka sebesar apapun badai yang sedang Anda dan saya hadapi, kita tidak akan goyah. Karena kita percaya Dia Allah yang tidak akan pernah melupakan Anda dan saya dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Sekali lagi, kalau kita percaya bahwa Yesus itu datang dari Allah, Allah tinggal di dalam kita, sungguh luar biasa. Maka kita harus tinggal bersama dengan Yesus, supaya kita tetap mengakui Dia sebagai Allah, sebagai Sang Juru Selamat yang tidak akan pernah melupakan Anda dan saya. Kita harus tinggal bersama dengan Dia. Kita harus mengakui Dia. Maka Allah itu sendiri akan tinggal bersama-sama dengan kita. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Sekali lagi, mari kita menyatukan diri kita dalam kasih Allah. Kasih Allah begitu melimpah. Kita harus tinggal di dalam kasih-Nya, agar cinta kita juga melimpah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudariku kaum muda yang terkasih, jangan pernah putus asa. Kadang kita merasa bahwa hidup kita tidak sempurna. Tidak jadi masalah. Yang penting kita melakukan pertobatan. Kita mau kembali ke hadapan Tuhan. Lalu kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Maka seberat apapun pergumulan kita, kita tidak berjalan sendirian. Saya pernah mengatakan, kalau salibmu berat, katakan, Tuhan, saya tidak minta Tuhan mengambil salibku. Tapi kalau boleh Tuhan, pikulah bersama-sama dengan saya, agar salib ini tidak terlalu berat dalam kehidupan saya. Maka bagaimana supaya hidup kita itu menjadi berkat? Bagaimana supaya salib kita itu tidak terlalu berat? Kita harus tinggal di dalam kasih-Nya, tinggal bersama dengan Dia, supaya rahmat-rahmat yang datang daripadanya boleh kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudariku kaum muda yang terkasih, kemudian dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menghadap ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Yesus berdoa bagi Anda dan saya. Pertanyaan buat kita renungkan, kenapa Yesus harus berdoa? Yesus saja berdoa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau berdoa? Dengan tinggal di dalam kasih-Nya, kita bisa berbicara dengan Tuhan. Maka Yesus mendoakan Anda dan saya. Yesus mau supaya kita tetap setia. Yesus mau agar berkat-berkat dari Bapa-Nya melimpah dalam kehidupan kita. Maka kita harus bertekun dalam doa. Berdoa itu berarti kita memberi makan jiwa kita. Berdoa itu kita berbicara dengan Dia. Maka sekali lagi, dalam doa kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Yesus berdoa, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita.
Yesus tinggal di dalam Bapa, Bapa tinggal di dalam Yesus. Mereka bersatu. Maka Yesus juga ingin agar kita semua tinggal di dalam kasih-Nya, seperti Dia tinggal bersama-sama dengan Bapanya. Maka Dia dikuatkan. Dia membiarkan kuasa Allah berkarya dalam kehidupannya. Kalau kita tinggal di dalam kasih Kristus, kita juga akan membiarkan kuasa-Nya bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Maka mari saudara-saudariku, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita berjuang dalam kehidupan kita. Kita mau berbuah limpah, kita harus tinggal di dalam cinta kasih Tuhan sendiri. Justru dengan tinggal di dalam kasih Tuhan, kita akan menghadapi banyak tantangan. Tapi percayalah, kita akan dikuatkan. Bukan berarti kita tinggal dengan Tuhan lalu semua persoalan kita selesai. Tidak. Akan selalu ada tantangan. Tapi justru di balik setiap tantangan itulah iman kita bertumbuh. Maka saya pernah mengatakan, kadang iman itu bertumbuh bukan pada saat kita mengalami kesuksesan yang luar biasa. Tapi justru iman itu bertumbuh ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan. Kenapa? Karena pada saat itu kita mengatakan, Tuhan, tolong saya Tuhan. Dalam doa kita mengatakan, Tuhan tinggal bersama-sama dengan saya Tuhan. Teguhkan iman saya Tuhan, agar apapun yang saya hadapi, saya tidak takut. Maka kaum muda, saya ajak Anda, hari ini juga hari Minggu komunikasi sedunia. Kita ditawarkan pada alat-alat teknologi yang canggih. Alat-alat teknologi tidak salah. Alat teknologi membantu kita untuk semakin menjadi pewarta yang baik, semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Yang salah adalah kita. Bagaimana kita kadang tidak tahu menempatkan diri kita, sehingga teknologi itu akhirnya menguasai hidup kita, bukan kita yang menguasai teknologi. Maka sekali lagi, dalam hari Minggu komunikasi sedunia, mari kita gunakan semua alat-alat teknologi yang canggih untuk menjadi pewarta-pewarta yang unggul. Pewarta-pewarta yang selalu mewartakan kebaikan dan belas kasih Tuhan. Dan biarlah teknologi yang ada bukan membawa kita semakin jauh dari Tuhan, tapi membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena sekali lagi, teknologi selalu menawarkan hal-hal yang mudah. Jangan sampai dengan kemudahan yang ada, lalu kita berjuang, kita lupa untuk terus berjuang dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa kemajuan teknologi telah membantu hidup kita. Tapi sekali lagi pesan saya, jangan sampai teknologi menguasai hidup kita. Lalu kita dikuasai oleh teknologi, lalu kita lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kadang teknologi itu juga membuat kita kadang jauh dari sesama kita. Contohnya kadang kita pegang HP, kita sibuk dengan diri kita sendiri. Lalu kita lupa akan keluarga-keluarga, teman-teman yang ada di sekitar kita. Mari kita berjuang lebih bijaksana, agar hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi saya ajak Anda, mari kita tinggal di dalam kasih-Nya. Kita mau merasakan betapa Tuhan mengasihi kita. Betapa bahagianya kalau kita tinggal bersama dengan Tuhan, agar kita berbuah limpah dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, lindungilah kami dalam nama Yesus Putra-Mu, dan semoga kejahatan di dunia ini terhalau oleh kekuasaan cinta kasih. Ajarilah kami hidup jujur bersama dengan cinta kasih yang menyatukan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, seluruh rencana-rencana dalam kehidupanmu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian,
Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin.